Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Warkop Tekno. Kali ini kita akan membahas tentang ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Ada banyak variasi atau jenis ujiannya. Salah satunya ini TPA verbal atau tes potensi akademik. Ini kita lihat susunannya, komposisi soal TPA-nya dari tahun ke tahun. Kita lihat yang hampir selalu muncul adalah logika deduktif dan logika analitik. Jadi teman-teman harus mempelajari dua ini karena dua jenis soal ini yang istilahnya paling sering muncul. Cuma untuk kali ini kita hanya akan membahas untuk yang logika analitik karena ini cukup banyak triknya atau tipsnya. Dan untuk yang ini teman-teman harus sering-sering latihan kalau untuk logika deduktif ini. Kita lanjut ke soal yang pertama. Di sini ada 5 pekerja yang akan mencalonkan diri. Ada A, B, C, D, dan E. Kemudian ada 3 program yang diajukan para calon tersebut, yaitu program A atau program pertama, peningkatan keterampilan bekerja yang dilakukan oleh A, B, C. Kemudian program olahraga oleh B, C, D. Kemudian program peningkatan kesejahteraan oleh D, E, A. Nah, ini setiap warga hanya diperkenankan memilih satu calon berdasarkan programnya. 60 pekerja memilih program peningkatan keterampilan, yaitu program pertama. Kemudian 45 pekerja memilih program olahraga atau program yang kedua. Kemudian 90 pekerja memilih program peningkatan kesejahteraan, yaitu program yang ketiga. Jumlah suara terbagi sama besar pada calon-calon yang memiliki program yang sama. Jadi ini nanti dibagi dengan ini ya, calon ketua serikat pekerja bagi rata. Itu kita coba tulis terlebih dahulu pekerjanya atau calon ketua serikat pekerjanya. Ada 5. Kemudian kita kasih nilai atau perolehan suaranya, jadi 60. Karena ini program pertama itu ada 3 calon, jadi dibagi 3. A, B, C masing-masing memperoleh 20. Kemudian berikutnya juga sama, kita bagi 15-15. Kemudian yang terakhir juga sama, 90 dibagi 3, jadi 30. Dan kita hitung, jadi di sini sudah kelihatan ya, untuk yang paling banyak atau calon yang memperoleh suara terbanyak adalah yang A. Di sini teman-teman harus pandai membaca soal, dan juga kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk mengerjakannya, sebaiknya dilewati karena sebaiknya itu untuk satu soal itu dikerjakan sekitar 2 menit ya rata-ratanya. Jadi kalau bisa 1 menit sudah selesai.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ada 5 orang siswa bernama PGST, kemudian dia meminjam buku di perpustakaan, menunjukkan bahwa jumlah yang dipinjam S tidak lebih banyak dibandingkan R dan P. Jadi bisa dibilang lebih sedikit ya untuk S ini. Langsung kita tulis saja seperti ini. Nah, ini kesepakatan saja bahwa ya di sebelah kiri ini berarti lebih sedikit. Jadi ini S, R, dan P. Kita asumsikan dulu R dan P ini lebih banyak daripada R. Kita asumsikan dulu seperti itu awalnya. Kita kasih jarak seperti ini biar nanti kalau misalnya di sela-selanya mau kita isi, bisa kita isi seperti itu. Kemudian lanjut ke berikutnya. Tapi juga bukan yang paling sedikit. Berarti di sebelah kiri ini nanti bakal ada isiannya. Antara yang belum adalah Q dan T ya. Jadi kalau tidak Q, ya T dari sini. T lebih banyak dibandingkan dengan P dan Q. P dan Q-nya belum. Ini lebih banyak dari P, berarti T di sini, Q di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Namun T selalu lebih sedikit dibandingkan dengan R. Berarti di sebelah kiri R. Ini berarti geser seperti ini. Bila kelima siswa tersebut dicalonkan sebagai siswa yang aktif meminjam buku di perpustakaan, maka urutan kemungkinan pemenangnya adalah, nah ini diurutkan dari yang terbanyak ya. Yang terbanyak adalah yang sebelah kanan, jadi kita balik R, T, P, S, Q. Kita lihat jawabannya adalah B, R, T, P, S, Q. Kemudian soal berikutnya, data prestasi ujian fisika suatu SMA menunjukkan bahwa nilai prestasi Eko lebih tinggi daripada Amir. Kita tulis terlebih dahulu ya. Eko lebih tinggi daripada Amir. Kemudian berikutnya, nilai prestasi Bowo sama dengan OB. Kita tulis terlebih dahulu. Bowo dan OB sejajar. Jadi kalau untuk urutan seperti tadi ya, bisa ke kanan atau horizontal atau dari atas ke bawah atau vertikal gitu. Jadi kalau ada ini nilai atau urutan atau apapun, misalkan teman-teman bikin seperti ini, langsung saja di ini tiap kalimat langsung ditulis di sini ya. Oke, kita lanjut sampai sini. Kemudian nilai prestasi Kardi lebih tinggi daripada adiknya. Kita urutannya seperti ini. Ini sementara teman-teman boleh ngasih apa ya namanya, seperti tadi jarak ya, nanti kalau di ya, geser-geser atau di sini teman-teman bisa lebih mudah. Jika nilai prestasi Bowo lebih tinggi daripada Amir, berarti ini naik ya, naik. Nah seperti ini. Dengan prestasi Kardi sama dengan Amir, berarti ini seperti ini disamakan. Nah, tiga besar yang pantas mewakili lomba berarti ini Eko, Opi, dan Bowo. Kita cari di sini, ini jawabannya Eko, Bowo, dan Opi. Kemudian soal berikutnya,
Ketua OSIS sekolah X bermaksud membagi 8 orang pengurus, yaitu Bibi, Kia, Umi, dan seterusnya. Ketentuannya, nah ini kalau misalnya tidak disuruh mengurutkan, kita langsung saja coret-coret di sini ya. Ini tipsnya yang untuk yang apa namanya, yang tidak ada urutan seperti ini. Jadi tadi ada yang awal tadi mengurutkan, jadi kalau teman-teman mengurutkan tuh berarti teman-teman harus nulis setiap kalimatnya. Kalau yang di sini karena tidak ada urutan akan lebih gampang kalau teman-teman langsung mencoret-coret di pilihannya ini. Kita tampilkan pilihannya di ini. Kita cek yang pertama adalah anggota setiap divisi terdiri dari 4 orang. Nah, kita lihat jawabannya. Kalau ada yang 5 orang langsung teman-teman coret, atau 5 atau 3 yang pokoknya tidak 4 teman-teman coret. Nah, di sini kebetulan semuanya 4. Oke, kita lanjut ke keterangan berikutnya. Bibi dan Kia akan dibagi dalam divisi yang berbeda. Jadi Bibi tidak boleh bersamaan dengan Kia. Kita coret kalau ada Bibi dan Kia bersama-sama. Di sini kita lihat cuma di sini ya. Ini kita coret langsung. Bibi dan Kia tidak boleh bersamaan. Kemudian berikutnya dalam satu divisi jika terdapat Tia, maka Sisi harus berada dalam divisi lainnya. Jadi seperti sebelumnya, ini Tia dan Sisi tidak boleh berada dalam satu divisi. Kita cari Tia dan Sisi. Nah ini kan bawahnya nggak ada, jadi cuma ini saja. Kemudian Umi dan Tia harus bergabung. Jadi ada Umi, ada Tia. Kita cari. Nah ini ternyata ini ada Umi tapi nggak ada Tia, jadi kita coret juga. Kemudian Bibi dan Umi tidak dapat bekerja sama seperti sebelumnya. Jadi kalau ada Bibi tidak boleh ada Umi. Ini kita coret. Nah ini jawabannya jadi E. Jadi lebih mudah pengerjaannya. Tinggal coret kalau tidak memenuhi 5 kriteria ini. Itu. Kemudian soal berikutnya, ini soal kita coba baca terlebih dahulu. Adi, Betty, dan Yunus sebaya. Jadi ini Adi, Betty, dan Yunus itu umurnya sama ya, kita asumsikan sama. Kemudian ayah mereka bekerja pada usia 25 tahun di perusahaan yang sama. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawai yang usianya 60 tahun untuk pensiun. Tahun ini usia Adi 3 kali tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Jadi ini teman-teman disuruh bikin persamaannya. Nah sebaiknya kalau yang tipe ini karena ini agak susah, sebaiknya dihindari ya. Jadi memang beberapa soal itu dibuat untuk tidak dikerjakan ya. Jadi dihindari. Tapi kalau teman-teman seandainya sebelumnya itu bisa mengerjakan dalam waktu mungkin 1 menit atau kurang dari 2 menit lah, teman-teman bisa mengerjakan soal ini. Ini ibaratnya kalau emang ini ya teman-teman hindari, tapi kalau punya waktu ya teman-teman kerjakan. Jadi ini dikerjakan belakangan saja seperti itu. Oke, ini terpaksa kita harus kita tulis persamaannya karena mau tidak mau ya tidak ada triknya di sini. Tapi ini kalau dari saya ya mungkin tips ya, jadi hindari soal seperti ini yang
teman-teman harus bikin persamaannya seperti ini yang merepotkan. Gitu. Kita tulis terlebih dahulu usia ayah Adi. Jadi ini ayah Adi sama dengan 3 kali Adi. Jadi yang dipakai acuan adalah usia ayahnya ya, jangan yang adiknya, karena kita itu lebih enak menggunakan perkalian daripada pembagian. Nanti kalau pembagian usia Adi sama dengan 1/3 ayah Adi, gitu kan kurang enak ya. Jadi lebih mudah dipahami yang seperti ini. Kemudian berikutnya tahun ini usia Ibu Betty 3 kali usia Betty. Kemudian ini masih berlanjut, jadi usia Ibu Betty itu 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Betty. Kita tulis ini, jadi tetap sama ini ayah Betty. Usia Ibu Betty itu kan ini ya, Betty dikali 3, ini usia Ibu Betty. Kemudian lebih muda 3 tahun, berarti untuk ayah Betty-nya ditambah 3. Kemudian lanjut yang berikutnya, 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi dan ayah Adi pada tahun ini. Jadi perbandingannya 1/3 ya, sama seperti ini. Cuma 3 tahun yang lalu artinya dikurangi 3. Ini usia ayah Yunus dikurangi 3 karena 3 tahun yang lalu. Kemudian Yunus juga dikurangi 3 dan dikalikan 3 seperti itu. Kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini. Usia ayah Yunus sama dengan 3 kali usia Yunus dikurangi 3. Kemudian berikutnya tahun ini ayah Adi memasuki masa pensiun. Jadi ayah Adi usianya sudah 60 tahun ya, sesuai ini. Kemudian Adi 20 kali 3 60 ya. Terus kita hitung berarti untuk ayah Betty kita masukkan, karena seperti kesepakatan sebelumnya Adi, Betty dan Yunus itu usianya sama atau sebaya. Kita tinggal masukkan 20 kali 3 60 tambah 3 63. Kemudian Yunus 20 kali 3 60 kurangi 3 57. Kemudian urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya dari usia termuda. Jadi usia termuda adalah ayah Yunus yang ini. Kemudian berikutnya adalah Adi. Yang terakhir adalah Betty. Mungkin cukup sekian pembahasan soal UTBK kali ini. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan atau saran ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah berkunjung di channel Warkop Tekno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.